Mari kita lanjut ke tentang logika pemrograman. Saya ambil makna literal, apa sih logika pemrograman? Itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini saya ambil dari situs kbbi.kemdikbud.go.id. Jadi menurut KBBI, logika itu artinya adalah pengetahuan tentang kaidah berpikir. Jadi pengetahuan tentang kaidah berpikir, ada juga jalan pikiran yang masuk akal, logis gitu kan, logika. Kemudian pemrograman adalah proses cara pembuatan memprogram. Jadi kita nanti belajar bagaimana proses cara membuat program yang masuk akal sesuai dengan kaidah berpikir yang baik dan benar. Yang namanya program komputer sederhana itu sebenarnya ada 3 elemen sederhana ya. Ada input, pasti ada prosesnya, dan ada outputnya. Kalau kita gabungin lagi dari kasus sebelumnya, kasus memasak mie instan, kita punya input nih. Inputnya apa sih? Ada mie goreng, bukan mie goreng geng, mie-nya belum jadi ya. Mie mentah ini adalah inputnya, kemudian kita butuh air, kemudian prosesnya apa sih? Tadi prosesnya adalah memanaskan panci, mendidihkan, meniriskan, mengaduk dengan bumbu, dan lain sebagainya. Kemudian output yang dihasilkan tadi adalah berupa mie goreng. Jadi suatu logika pemrograman, suatu program biasanya ada inputnya, kemudian kita punya prosesnya, dan kemudian ada output yang dihasilkan. Nah, kalau misalnya sebuah program sederhana ini contohnya seperti ini ya, kita punya input, punya angka, kita pengen menggandakan suatu angka nih ceritanya. Kita mau bikin program yang kalau kita masukin angka 2 misalnya, kita akan menghasilkan angka 4. Kalau kita masukkan angka 3, nanti hasilnya adalah angka 6. Jadi kita membuat suatu input yang nanti akan disimpan atau dikasih nama itu adalah angkaku contohnya. Kemudian kita lakukan proses, yaitu hasilnya itu adalah angkaku dikali 2. Jadi ini adalah perkalian ya. Ada tanda bintang di situ, asterisk, itu adalah untuk melakukan perkalian. Jadi angkaku akan dikalikan dengan 2, atau maksudnya adalah menggandakan angkaku, dan hasilnya akan ditampilkan. Di sini outputnya adalah hasilnya. Jadi biasanya program sederhana ada input, output, dan set atau prosesnya. Oke, untuk mengetes nih sejauh mana sih kalian paham dengan materi yang sudah saya jelaskan selama 10-11 menit video ini. Pertama, benar atau salah bahwa suatu program dengan kesalahan sintaks bisa dieksekusi, tapi hasilnya mungkin tidak benar. Benar atau salah ya? Silakan coba dijawab masing-masing, nanti kita akan bahas. Yang kedua, meskipun sintaks bahasa pemrograman berbeda-beda, suatu logika pemrograman yang sama bisa diekspresikan dengan berbagai bahasa. Benar atau salah ya? Yang ketiga, program komputer paling sederhana memiliki input, proses, dan output. Benar atau salah? Silakan kalau misalnya masih belum tahu jawabannya dan masih mau mikir dulu, bisa di pause videonya, nanti kita akan bahas. Oke, jadi statement yang pertama itu tidak tepat ya. Suatu program dengan kesalahan sintaks itu tidak bisa dieksekusi. Jadi kalau ada salah tulis, itu nggak ngerti, nggak bisa dikerjakan. Jadi hasilnya juga nggak ada gitu. Jadi nggak bisa dieksekusi. Jadi itu salah ya. Kemudian yang kedua itu benar, sintaks bahasa pemrograman beda-beda, tapi logika pemrograman itu bisa diekspresikan dengan berbagai bahasa. Tadi contohnya, tadi logika memasak nih, kita bisa sajikan dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Program komputer paling sederhana memiliki input, proses, dan output itu benar. Oke, kalau kalian mau belajar lebih jauh lagi, silakan boleh baca-baca referensinya. Saya ambil ini dari Farrell Joyce 2014, buku Programming Logic and Design Comprehensive. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.